Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua mengecek kerapian baju sama kebersihan sekitar kita. Minta tolong semuanya berdiri. Sudah rapi semua ya? Bersih semuanya ya? Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya cek kehadiran hari ini. Adinda? Hadir, Pak. Naura? Hadir. M. Rizky? Hadir, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa agar diberi kemudahan selama proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kali ini kita akan bermain game terlebih dahulu agar Anda semua lebih semangat. Akan tetapi gamenya nanti game logika, melatih dan mengasah otak Anda dalam bernalar. Nah, ini adalah sebuah game logika yang mana ada 3 orang misionaris ya, dan 3 kanibal. 3 misionaris sama 3 kanibal. Nah, kanibal itu bisa memakan misionaris. Namanya kanibal kan, pemakan segala. Akan tetapi kanibal tidak akan berani makan misionaris apabila jumlah misionaris lebih banyak. Misionaris akan dimakan kanibal ketika ada 2 kanibal dan 1 misionaris. Ya, kita bermain dulu. Nah, kira-kira yang nyebrang duluan siapa dengan siapa? Berangkat. Kemudian turun semuanya. Misi kita komplit. Tepuk tangan. Nah, baik. Ada pertanyaan tentang game tadi? Silakan. Apa hubungannya game tadi sama pembelajaran kita hari ini? Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali, tepuk tangan. Nah, hubungannya adalah game tadi dengan pelajaran hari ini adalah tanpa kita sadari kita sudah berpikir komputasi melalui game yang tadi ya. Berpikir komputasi merupakan proses menyelesaikan sebuah masalah menggunakan teknik ilmu komputer ya. Nah, kita harus mengasah logika kita sebelum membuat sebuah program. Oke, itu ya. Sekarang saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan Anda ya. Coba apa yang Anda ketahui tentang pemrograman? Silakan. Pemrograman merupakan proses membuat program. Tepuk tangan. Lalu, bagaimana langkah awal dalam membuat program? Silakan. Membuat urutan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Iya, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, gambar apakah ini? Untuk apa?
Ya, untuk menghitung benda ini sering kita pakai sehari-hari. Bagaimana sih langkah-langkah untuk mengoperasikannya? Silakan. Yaitu ada 3 langkah-langkah untuk mengoperasikan kalkulator. Yang pertama memberikan input, yang kedua ada proses perhitungan, yang ketiga menampilkan output. Ya, terima kasih tepuk tangan. Nah, di dalam kalkulator itu ada pemrogramannya. Kok bisa, Pak? Seperti yang diutarakan oleh teman Dafa, ada input, ada proses, dan ada output. Makanya ada pemrograman di dalam kalkulator. Agar Anda lebih memahami materi hari ini, coba perhatikan di sini ya, slideshow yang saya tampilkan. Nah, kita akan belajar pseudocode. Ya, pseudocode. Yang mana pseudocode ini adalah penulisan apa? Algoritma yang menyerupai bahasa. Misal contoh nih, kita menghitung luas persegi panjang. Ya, pseudocode-nya begini. Ini judul programnya adalah menghitung pakai underscore tanpa spasi ya. Luas underscore persegi underscore panjang. Ingat, tidak boleh pakai spasi. Yang kedua perbedaannya, kalau algoritma itu siapkan variabel panjang, lebar sama luas. Tetapi pada bagian pseudocode langsung menyebutkan jenis bilangannya var, panjang, koma, lalu lebar, koma, luas, ya, titik, koma, titik 2, dan integer, titik, koma. Langkah ketiga, kalau algoritma nanti memberikan nilai panjang berapa? 6 cm. Sedangkan di pseudocode langsung ya, panjang, anak panah, kiri, terus angka berapa? 6, lalu diakhiri dengan titik, koma. Langkah selanjutnya memberikan nilai lebar 2 cm. Penulisan pseudocode-nya adalah lebar panah kiri lalu angka 2. Selanjutnya hitung nilai luas dengan mengalihkan panjang dan lebar. Apa itu panjang lebar? Rumus dari luas persegi panjang, yaitu luas anak panah kiri terus panjang kali lebar, tapi diganti bintang, terus titik, koma. Yang paling akhir adalah tampilkan hasil perhitungan luas persegi panjang, yaitu output memakai buka kurung, luas, tertutup, titik, koma. Ada pertanyaan? Belum. Jika belum, gantian saya yang bertanya. Ya. Bagaimana langkah awal dalam membuat pseudocode? Silakan. Dengan cara menggunakan algoritma. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya, coba Anda analisis kegiatan sehari-hari ke dalam algoritma. Saya, Pak. Silakan.
Contoh algoritma seperti dalam membuat teh, yang pertama adalah membuka kemasan, yang kedua adalah menyeduh dengan air panas, yang ketiga adalah menambahkan gula dan mengaduk, dan yang keempat adalah teh siap disajikan. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, anak-anak semuanya, ya, kita akan bekerja kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari satu ketua dan 4 anggota. Jadi satu kelompok ada 5 anak. Ya, Bapak harapkan di dalam berdiskusi nanti semuanya terlibat aktif memberikan masukan, karena nilai diskusi nanti kita kembali satu ke kelompok. Ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD online di grup Anda semuanya. Baik, silakan membentuk kelompok sekarang. Baik, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, silakan diskusikan dengan temannya. Ada pertanyaan? Teman-teman, saya ini kurang tahu penulisan tanda input atau output itu gimana? Oh, pakai tanda panah kiri untuk input dan output. Ya, sudah paham ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 tanpa basa-basi kita langsung aja. Oke. Menerjemahkan penghitung luas segitiga dengan sudut. Judulnya program hitung underscore tanpa spasi luas underscore tanpa spasi segitiga. Deskripsi variabel luas, alas, tinggi sebagai integer. Implementasi input 25 sebagai alas, input 30 sebagai tinggi. Proses menghitung luas yaitu setengah kali alas kali tinggi, kalinya diganti bintang. Lalu output hasil luas. Oke, sekian dari kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Saya cek dulu bagaimana hasil dari LKPD online-nya. Apakah lulus semua atau ada remedi? Alhamdulillah, ternyata lulus semua. Tepuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan. Jadi algoritma sangat penting untuk membuat tahapan secara logis dan sistematis. Terima kasih, tepuk tangan. Ada yang mau menambahi kesimpulan hari ini? Saya, Pak. Silakan. Dengan membuat sudut akan mempermudah dalam proses pembuatan program. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, anak-anak, mengapa sih kita perlu belajar pseudocode? Karena pseudocode merupakan bagian dari berpikir komputasi yang nantinya sangat bermanfaat dalam membuat sebuah program. Ya, fondasi awal adalah logika kita. Logika kita sudah bagus, baru kita bisa membuat suatu program. Ada pertanyaan lagi? Belum? Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingatkan untuk pembelajaran minggu depan, silakan dipelajari dasar-dasar membuat sebuah program. Sebelum saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang berkenan, agar pembelajaran kita lebih bermanfaat. Silakan kita akhiri dengan doa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum mulai pelajaran.
menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.